Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Barawon. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Fatihah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Maafkan dosa mereka. Ucap Bakawul. Bakawul mengusap punggung Laksmi yang sedang menangis sesenggukan. Bukankah aku berada di dimensi berbeda denganmu? Bagaimana bisa kamu melihatku? Tanya Lasmi. Tersenyum Bakawul. Ia lalu menggenggam lengan cucunya dan menuntun Lasmi menuju ke sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sama sekali sebelumnya. Tempat itu adalah altar. Tempat pertama kali Lasmi melihat Analis. Analis itu adalah aku. Dan itu kamu. Menunjuk Laksmi yang saat itu mengikuti kemana langkah Analis berjalan. Sejak awal, aku sudah menyadari bahwa kamu jauh-jauh datang dari masa depan, ingin mencari jawaban tentang keluarga ini, serta mencari alasan di balik terbunuhnya Kaina. Kamu sudah tahu aku ada di sekitarmu? Dari Lasmi berkerut penasaran. Mengangguk Bakawul lalu ia melanjutkan ceritanya. Kamu melihat apa yang diperbuat oleh nenekmu terhadap kamu, kan? Lasmi mengangguk. Ia tidak dapat berkata apa-apa selain mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bakawul. Apa yang sedang ia lakukan tidak jahat. Dia melakukan itu semata ingin menolongmu saja. Ia sengaja memberimu cuilan hati tersebut agar saripatinya bisa tumbuh di dalam tubuh kecilmu, supaya kamu tidak ikut menanggung dan merasakan rasa siksaan sakit seperti sakit yang sering kami alami. Bakawul membenarkan posisinya yang awalnya condong ke kiri. Kemudian memindahkan wajahnya menghadap persis di depan Laksmi. Apa yang dilakukan oleh nenekmu dan aku sama seperti yang dilakukan pada ayahmu. Lihat ayahmu, dia baik-baik saja, kan? Kenapa kamu tega melakukan ini pada anak cucumu? Todong Lasmi pada Kawul. Pertanyaan itu sengaja ia lontarkan karena pertanyaan itu yang selama ini ada di dalam otaknya. Tersenyum Bakawul, lalu wajahnya berubah menjadi analis yang muda. Akan aku beritahu padamu apa alasannya. Bakawul kali ini berdiri dari tempat semula ia duduk. Ia membawa Lasmi kembali ke tempat pemujaan. Tempat pertama kali dia memohon pada iblis atau Lucifer. Iblis itu menipuku. Bakawul menunjuk ke iblis yang sedang berkhotbah dengan kebohongannya. Aku meminta umur panjang. Ia sudah mengabulkannya. Akan tetapi, iblis itu tidak pernah menjelaskan konsekuensi dari perjanjian yang kami buat. Seorang iblis wanita juga datang mengancamku. Dia mengabarkan hari kematian untukku. Seketika aku mulai menyadari, aku hanya menunggu hari kematianku. Awalnya aku menolak. Aku menolak dengan keras. Aku katakan padanya bahwa aku telah mengikat sumpah perjanjian dengan iblis. Aku masih mengingat wajah iblis wanita tersebut tersenyum dengan licik. Ia pun menunjukkan padaku untuk umur panjang sampai 1000 tahun. Tapi ada syarat yang harus aku penuhi. Pertama, aku disuruh membunuh semua anggota keluargaku sendiri, kecuali menyisakan satu.
Tujuannya agar mereka yang mati, sisa nyawanya diberikan untukku. Bagiku itu awalnya sangat tidak masuk akal. Meskipun permintaanku itu sangat berat dipenuhi. Akhirnya, aku pun menyerah dan mengikuti kehendak iblis wanita. Apa yang kamu lakukan? Aku iakan kemauan mereka. Kamu benar-benar membunuh keluargamu. Iya, harus kulakukan. Meskipun mengerikan, tidak ada yang lebih mengerikan lagi ketika aku harus memakan hati satu persatu keluarga serta anak-anakku. Apa kamu tidak malu dengan dirimu sendiri? Asal kamu tahu, aku sangat membencimu. Analis terdiam. Lasmi memperhatikan wajah neneknya tanpa berkedip. Aku sebenarnya jijik, tapi anehnya, entah dari mana ketika melihat gumpalan hati dan darah, aku menjadi seperti binatang. Aku tiba-tiba memiliki naluri seperti binatang yang lapar. Setiap kali melihat bangkai dan darah, perasaan keinginan di dalam otakku seakan bereaksi dengan sendirinya. Rasa ingin membunuh dan memakan timbul begitu saja. Kamu benar-benar telah menjadi iblis. Apapun perkataanmu padaku, serta dalam apa kebencianmu, aku sudah tidak bisa lagi mengembalikan pilihanku di masa lalu. Bila yang lain tidak bisa menahan keinginan hendak membunuh, lalu kenapa Fendrik dan Hendrik Espen bisa menahannya? Mereka adalah keturunanku terakhir. Mereka tidak bisa memiliki keinginan seperti itu. Sama seperti dirimu, kalian normal. Yang bisa memiliki keinginan seperti itu hanyalah mereka yang memiliki ketertarikan dengan ilmu hitam. Jika bisa memilih, aku tidak ingin menjadi anak keturunan dari kalian. Ucap Lasmi dengan penuh amarah dan benci. Mana saudara-saudaraku yang lain yang mati secara mendadak dan tidak bisa diterima akal sehat? Apakah mereka juga bagian tumbal dari kerakusan kalian? Terdiam analis. Ia hendak meraih tangan Lasmi. Namun kali ini Lasmi menepisnya dengan kasar. Bila kamu ingin jawaban, ikutlah denganku. Ujar analis. Suaranya terdengar lembut karena ia tahu Lasmi sedang marah padanya. Lasmi melirik pada analis. Wajah cantik analis seakan mengisyaratkan untuk percaya padanya kali ini. Lasmi mengangguk, lalu menyambut lengan analis. Saat lengan neneknya ia sentuh, kali ini mereka berada pada sebuah tempat yang gelap. Dari kejauhan ia melihat sosok seorang laki-laki berlari tergopoh-gopoh seperti membawa sebuah binatang buruan. Siapa? Tanya Lasmi pada analis. Dia ayahmu. Apa yang dilakukan oleh bapak? Analis tidak menjawab, tapi menarik lengan Lasmi mendekati Leimin yang berlari maju ke sebuah bukit kecil. Bukit yang dekat dengan gua disebut warga desa dengan nama Gua Jepang. Leimin menaruh 2 karung di tanah tepat di mulut gua. Wajahnya terlihat basah seperti sedang menangis. Dari dalam gua tiba-tiba saja terdengar sebuah auman yang mengerikan. Merasa seseorang telah datang dari dalam gua, Leimin pun segera bersembunyi di balik semak-semak sambil berulang-ulang kali mengusap air mata di wajahnya. Seekor anjing sebesar gajah keluar dari mulut gua. Anjing itu datang dan mengendus-endus isi karung. Giginya yang runcing mencabik karung sehingga isi dalam karung keluar. Apa itu? Tanya Lasmi pada analis, penuh penasaran. Dekati. Perintah analis. Lasmi ragu untuk mendekat. Dunia kalian beda. Makhluk itu tidak akan melihatmu. Lasmi menjejakkan kakinya secara perlahan. Ia berjalan seperti mengendap. Di dalam kepalanya berkecamuk
pada sebuah pertanyaan. Apa yang diantaranya pada makhluk berbentuk anjing itu? Semakin Lasmi mendekati, semakin terlihat jelas bahwa objek yang membuat ia penasaran itu ternyata adalah kedua adik kandungnya. Ayah Lasmi ternyata juga ikut mengantarkan tumbal. Tumbalnya adalah dua saudara laki Lasmi yang selama ini ia ketahui. Dua saudaranya itu hilang di hutan saat bermain. Menurut cerita bapak dan ibunya, kedua adiknya meninggal akibat diterkam oleh macan pohon atau macan tutul yang memang pada zaman itu dan populasinya memang lumayan tinggi. Keberadaannya yang juga sangat mengancam aktivitas warga desa. Pada tahun 1987, macan tutul di desa Sumberwangi baru mulai diburu oleh masyarakat. Lasmi menangis pilu. Saudara kandungnya yang tidak tahu apa-apa tentang dosa orang tua ikut menjadi tumbal keserakahan orang tuanya, yang membuat hati Lasmi sakit. Bapak yang selama ini ia kenal begitu penyayang, lembut, serta penuh kasih sayang terhadap dirinya, ternyata diam-diam juga melakukan pembunuhan terhadap anak keturunannya sendiri. Lasmi menangis, menatap Analis dengan tatapan mata penuh marah. Saat menyaksikan itu semua, ia sangat berharap dirinya tidak pernah lahir di dunia ini. Dan ia berharap apa yang sudah ia lihat tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Leimin bersandar di bawah pohon beringin. Malam itu terlihat jelas, lelaki itu sedang menangis jadi-jadinya. Raut wajahnya terlihat penuh rasa penyesalan. Ia terlihat marah pada dirinya sendiri. Bapaknya sengaja mengorbankan dua adiknya agar dirinya dan Lasmi bisa terus hidup, melanjutkan kehidupan. Satu-satunya cara yang Leimin tahu bahwa saat itu Lasmi kecil berada dalam kondisi koma antara hidup dan mati. Berjuang melawan penyakit langka, yaitu menderita luka bakar tanpa sebab. Bapaknya mengorbankan dua adik kandungnya demi menyelamatkan Lasmi dan bersedia membuat kesepakatan pada sang iblis agar Lasmi bisa selamat. Sesungguhnya mau terlibat atau tidak, ternyata setiap keluarga keturunan Analis memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pembunuh. Apa yang sudah terjadi bukan karena tidak alasan, tetapi karena di dalam tubuh mereka telah mengalir darah pembunuh. Kurangnya iman serta buta dalam beragama penyebab mereka dengan mudahnya tertipu oleh kelicikan iblis, sehingga setiap generasi keluarga seolah ditakdirkan menjadi predator terhadap anak-anaknya sendiri. Di antara semak-semak yang rimbun, Leimin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat dua anak lelakinya diseret oleh binatang besar tersebut. Dua tubuh mungil tak berdosa itu ditarik kemudian dibawa masuk ke dalam lubang gua dan dibiarkan menghilang begitu saja tanpa diketahui nasibnya. Sepulang dari hutan, langkah kaki Leimin gontai. Ia berjalan sempoyongan membawa tubuhnya yang lelah. Dirinya merasa hidup dalam kesalahan besar. Tatapan matanya hampa, seolah orang mabuk. Raut wajahnya sayu, sedih, dan diliputi rasa marah yang dalam. Leimin berjalan menuju rumah. Di rumah telah kumpul sanak keluarga dari istrinya. Mereka terlihat bahagia karena Lasmi kecil yang mengalami kritis ternyata sudah sadar. "Le, Lasmi sudah sadar!" teriak Toyib memanggil pamannya yang terlihat datang dari kejauhan. Darah ayam sebelumnya sudah ia tumbahkan di baju yang dikenakan. Leimin pun menyobek bajunya, seolah-olah Leimin pun baru saja melewati sebuah musibah besar. Orang-orang yang melihat Leimin datang sempoyongan serta penuh darah di bajunya terkejut. Sebagian dari mereka berlarian menyambut kedatangan Leimin. "Loh, ada apa, Le?" "Bocah-bocah dipangan macan." Mendengar dua saudara Lasmi dimakan macan, keluarga istrinya menjerit histeris. Bagaimana tidak, bocah sekecil itu bisa disabar macan. Tentu saja membuat mereka sangat terkejut. Malam itu suasana yang harusnya bahagia karena Lasmi sudah sembuh mendadak menjadi cerita duka. Semuanya bersedih, menangisi dua anggota keluarga mereka yang hilang.
Kenapa Bapak tega melakukan itu pada saudaraku? Nada suara Lasmi meninggi. Bapak dan Ibu ingin kamu yang hidup. Harusnya biarkan aku saja yang mati. Kamu ditakdirkan untuk hidup. Jawab analis. Kalian semua pembunuh, budak iblis. Terlebih kamu, sebagai penyebab awal semua ini terjadi. Semua ini sudah terlanjur terjadi. Aku tidak bisa lagi untuk membatalkannya. Lasmi yang geram mendatangi analis, yang mencekik leher analis dengan penuh amarah dan dendam kesumat. Apa saja yang kamu lakukan padaku sama sekali tidak akan membuat aku sakit. Aku sudah pernah mati. Lasmi yang marah mengambil batu dan memukulnya ke kepala analis hingga pecah. Akan tetapi kepala yang hancur itu dengan seketika kembali lagi utuh. Meskipun berulang-ulang kali Lasmi memukulnya, berulang-ulang kali juga kepala itu kembali ke bentuk semula. Aku, bapakmu, serta mendiang nenekmu yang lainnya melakukan apa yang sudah pernah dilakukan oleh leluhurmu yang lain, nak. Lasmi yang putus asa hanya menangis tidak kuasa menutup kesedihan, berusaha menyembunyikan wajahnya dengan dua telapak tangan, menahan agar bisa mengontrol diri. Setidaknya aku sudah berusaha jujur padamu dengan apa yang telah aku perbuat. Sama sekali aku tidak pernah mengira bahwa semua ini menjadi bencana untuk semua keturunanku. Kamu terkutuk, maki Lasmi. Aku membawamu ke sini untuk membantumu mencari jawaban atas segala misteri yang ada dalam keluarga kita. Aku membawamu ke sini supaya kamu mengetahui semua yang terjadi. Pertanyaan tentang kemana hilangnya dua adik lelakinya telah terjawab. Lasmi harus menerima dan mengakui bahwa semua leluhurnya memang pembunuh. Bahkan orang yang paling dipercayainya di dunia ini, bapaknya sendiri ternyata juga seorang pembunuh. Jika mereka semua berada dalam genggaman iblis, semua terjadi karena analis telah menjalin persekutuan selama berabad-abad dengan iblis. Sehingga yang harus menanggung deritanya adalah anak cucunya. Lasmi yang mulai tak kuasa lagi membawa diri sendiri, meminta pulang kembali ke dunianya. Dia ingin mengakhiri perjalanannya. Baginya sudah cukup. Semakin ia tahu akan jawaban semua pertanyaannya, hatinya justru dibuat menjadi semakin sakit. Alangkah lebih baiknya kamu berjalan dulu denganku. Ada sesuatu yang harus kutunjukkan padamu tentang masa depan Kahina. Lasmi menggeleng. Cukup. Rasanya aku tidak akan sanggup melihat kematian Kahina. Bagaimana jika Kahina masih hidup? Maksudmu? Lasmi mendekati wajahnya pada analis. Aku bisa menjadikan kematian Kahina hanyalah mimpi burukmu saja, hingga semuanya tidak nyata terjadi. Lasmi langsung berlutut di bawah kaki analis. Ia memohon agar semua yang terjadi dengan Kahina hanyalah sebuah mimpi buruk. Aku bisa membuat ini semuanya lah mimpi. Tapi kamu harus melihat dahulu. Apabila Kahina masih hidup, kamu harus tahu kelak dia akan menjadi seperti apa. Dada Lasmi berdegup. Entah kenapa seperti ada sebuah harapan di dalam dirinya. Ia sangat berharap kematian Kahina tidak benar-benar nyata. Semua hanya mimpi buruknya. Jujur, bila mengingat kematian Kahina kembali, harusnya aku membencimu. Tapi aku mohon, kembalikan anakku yang kamu bunuh. Aku tidak membunuh anakmu sama sekali.
Tapi kamu sendiri yang membunuh Kaina. Mata Lasmi memerah. Kali ini ia menjadi bingung. Kamu lupa? Atau memang tidak tahu sama sekali? Lasmi menggelengkan kepalanya pasrah. Dia anakku satu-satunya. Aku tidak mungkin membunuh anakku sendiri. Apa kamu lupa? Pisamu tertinggal di gubukku. Lasmi coba mengingat kembali. Saat pertama ia mendapati anaknya sudah dalam kondisi terpotong-potong. Ketika kamu masuk gubukku, lupakah kamu? Tanganmu saat itu sudah bersimbah dengan darah Kaina. Lasmi menggeleng. Perasaannya mendadak jadi takut. Ia takut apa yang dikatakan analis benar. Ia menyadari saat mencari Kaina, saat itu tangannya sedang berdarah. Dan ia sadar bahwa darah itu bukanlah darahnya. Kamu menipuku. Aku tidak menipumu, anakku. Aku hanya memberitahu tentang kebenaran. Seperti jawaban yang sudah kamu dapatkan sebelumnya. Kumohon, jangan beri aku harapan. Jangan buat aku semakin bingung. Lasmi menangis pecah. Andai kematian Kaina hanyalah mimpi, apa kamu akan memperbaiki masa lalumu dan menjaga Kaina tetap hidup? Kematian Kaina hanyalah bagian dari mimpiku. Tanya Lasmi kembali. Aku bisa memutar balik semuanya, membuat Kaina tetap hidup. Saat kamu kembali sadar, Kaina masih ada dan mungkin sedang tertidur di sisimu. Benarkah ini? Kamu bisa membuatannya seperti mimpi? Kamu masih belum sadar. Kamu saat ini berbicara denganku juga seperti mimpi. Coba kamu lihat itu. Analis membuka dua ruang waktu. Satu ruang dirinya tertidur pada meja kerja di kantornya. Satunya lagi dirinya sedang berada di atas altar batu. Ayo, sekarang ikut denganku. Analis menggenggam tangan Lasmi. Ia membawa Lasmi menuju desa Sumberwangi. Sore itu terlihat Lasmi yang sedang tertidur pulas di atas kursi, sedang sebagian tubuhnya bersedekap di atas meja kerja. Beberapa karyawan kantor lainnya sebagian sudah mulai pulang. Baleva, kawan akrabnya, mengetuk ruang kerja Lasmi. Lasmi yang tertidur pulas sama sekali tidak mendengar apapun. Bila kamu mau tahu jawabannya, masuklah ke dalam tubuhmu sendiri. Aku masuk. Tanya Lasmi meyakinkan. Analis mengangguk. Bagaimana caranya aku bisa memasuki tubuhku? Sentuh pundaknya. Perintah analis. Lasmi yang berjalan di sisi dirinya, mendekati dirinya yang saat sedang tertidur pulas. Ia pun menyentuh pundaknya yang saat itu sedang tertidur pulas. Maka dengan seketika ia pun bangun karena kaget mendengar pintu ruangannya diketuk dari luar. Lasmi? 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 Kamu ketiduran lagi, Dek? Lasmi yang saat itu baru saja masuk segera berdiri. Ia menyadari dirinya sendiri benar-benar telah tertidur nyenyak. Iya, Mbak, sebentar. Lasmi langsung bangkit. Ia pun merapikan wajah dan bajunya dan bergegas menuju pintu ruangan, memutar anak kunci dan membuka daun pintu. Ah, pasti ketiduran lagi, sergam Mbak Leva sahabatnya. Sambil mengusap matanya, Lasmi menguap menahan kantuk. Mbak, balas Lasmi. Tuh kan beneran ketiduran. Capek aku, Mbak. Malam tadi begadang ngerjain progres. Kerja itu jangan terlalu dipaksa, Dek.
nanti kamu malah drop. Tuh, muka kelihatan banget pucatnya. Iya mbak. Ya udah yuk pulang bareng. Tapi kerjaanku masih banyak mbak. Itu laporan juga belum disusun. Mbak pulang aja duluan. Gak apa-apa, Lasmi menyusul saja nanti. Beneran nih, Mbak pulang duluan? Iya mbak. Ya sudah, aku tak pulang duluan yo. Mengangguk Lasmi, dan Mbak Leva pun berlalu pergi, meninggalkan dirinya sendiri di kantor. Cuaca sore itu terlihat mendung. Gumpalan awan hitam terlihat jelas di balik tirai jendela. Lasmi yang kelelahan segera bergegas menyiapkan laporan pekerjaan yang akan dia bawa pulang ke rumah. Sudah 2 malam berturut-turut Lasmi lembur bekerja. Rencananya malam itu akan kembali lembur lagi. Detik jarum jam di pergelangan tangan sebelah kirinya menunjuk di angka 15.55. Lasmi yang sore itu hanya seorang diri di kantor, terpaksa harus tertahan untuk berteduh. Keinginannya untuk pulang terpaksa ditunda. Hujan deras sudah terlanjur turun terlebih dahulu. Sesekali Lasmi mengintip ke langit. Perasaannya ingin memaksa pulang, tetapi tidak mungkin. Apalagi dirinya sedang membawa beberapa berkas laporan. Bisa-bisa semua laporannya rusak, dan tentu saja akan membuat pekerjaannya selama ini menjadi sia-sia jika sampai dokumen laporannya rusak. Sembari menunggu hujan reda, ia duduk di kursi panjang yang berada persis di teras kantor. Tubuh Lasmi yang memang kondisinya sangat lelah setelah begadang lembur sampai jam 3 pagi. Tugas seperti ini memang kerap ia lakukan hampir tiap ujung bulan. Menghitung dan menulis semua total gaji buruh lepas yang dibayar peborongan, di mana setiap data harus selesai akhir bulan dan awal bulan. Data gaji harus sudah masuk ke kantor pusat. Sambil menunggu hujan, Lasmi membuka amplop surat dari suaminya yang saat itu masih bekerja di Malaysia. Surat yang ia pegang baru saja diterima sore tadi. Surat itu diantar oleh seorang petugas pos dari kota. Lasmi membuka amplop surat, membaca isi surat dari suaminya yang bercerita tentang adanya keinginan untuk segera pulang kembali ke Indonesia dalam bulan ini. Suami Lasmi berencana usai kontrak selesai, ingin pulang dan menetap di Indonesia. Fokus berkumpul dengan keluarga dan mengurus anak sematawayang mereka, Kahina. Suaminya yang sering ia panggil dengan nama Mas Suherman, telah lama bekerja di Malaysia. Dengan penuh rasa bahagia, Lasmi mendekap isi surat dari suaminya di atas dada. Lasmi berharap setelah ini, ia dan suaminya bisa fokus pada rencana semula saat awal menikah, yaitu membuka usaha warung sembako yang selama ini mereka cita-citakan bersama. Hujan yang ditunggu masih belum menunjukkan tanda akan mereda. Identitas hujan justru malah semakin tinggi. Angin yang kencang terdengar menderu dan mengguncang ranting pohon-pohon besar di halaman kantor. Sore itu, dalam rasa sepi dan dingin, kantu kembali menyerang mata. Meskipun Lasmi terus berusaha sadar, namun matanya semakin tak sanggup menahan beratnya kantu. Dan tanpa sadar Lasmi kembali tertidur dalam posisi duduk di atas kursi. Berada dalam ruang yang gelap, samar-samar Lasmi melihat dua sosok tubuh manusia sedang melakukan hubungan suami istri. Dua insan manusia itu seperti sosok yang ia kenal. Ya, sosok itu adalah orang terdekatnya yang ia lihat sedang bercumbu dalam kamar tidur pribadinya. Lasmi yang penasaran coba mendekati dua insan manusia tersebut. Jantungnya berdegup tidak karuan. Sambil memasang telinganya tajam-tajam, Lasmi coba menguping pembicaraan dua insan tersebut. Mas Suherman? Lutut Lasmi bergetar. Wajahnya memucat akibat terkejut. Lasmi sama sekali tidak menyangka orang yang sedang memadu kasih tersebut ternyata adalah suaminya sendiri. Suherman yang mendengar suara Lasmi segera menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke belakang pada sumber suara.
yang ia yakini suara tersebut adalah suara Lasmi. "Ibu!" Kahina terkejut. Anak kandungnya Kahina usianya sudah 20 tahun. Lasmi nyaris menjerit. Ia sama sekali tidak menyangka ternyata dua insan yang memadu kasih tersebut adalah Kahina anaknya dan Suherman suaminya. Lasmi yang melihat adegan antara anak dan bapak tak kuasa menahan amarah. Air kopi dalam termos yang sejak tadi di bawah ia siramkan pada dua orang manusia yang berdosa. Sontak saja Kahina dan suaminya menghindari siraman air panas tersebut. Keduanya berusaha melindungi diri. Kahina yang ketakutan bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Kahina yang ketakutan cuma bisa pasrah, tidak berani melawan ataupun bertindak melawan kemarahan ibu kandungnya. Suherman yang tersudut, entah kenapa pikirannya menjadi gelap mata. Ia memukulkan kepala Lasmi dengan pot guci, sehingga dengan seketika Lasmi tumbang ke lantai. Melihat tubuh ibunya yang telah tumbang, Kahina beranjak berdiri, mengambil pisau yang tergeletak di atas meja, dan langsung mengunduskan pisaunya menusuk dada Lasmi sampai berkali-kali. Lasmi pun bersimbah darah, meregang nyawa. Ia tewas di tangan Kahina, putri kandungnya, yang selama ini ia besarkan sendiri. Putri kesayangannya telah memangsa dirinya, mengambil posisinya dan melukai hatinya sebagai seorang ibu. Kenapa seperti itu? Itulah masa depanmu nanti. Apabila Kahina tidak mati dan tetap masih hidup. Jika kamu tidak membunuhnya, maka ia yang akan membunuhmu. Ucap analis pada Lasmi. Dia akan melakukan perbuatan sebejat itu dengan ayahnya sendiri. Lasmi masih belum yakin, namun pada raut wajahnya sangat terlihat perasaan takut. Mengangguk analis. Besar nanti, Kahina akan mengkhianatimu dan membunuhmu. Ia akan menjalani hubungan terlarang dengan ayahnya sendiri. Lasmian terduduk lemas, berlinang air mata mencari jawaban pada analis. Kenapa Kahina bisa sedekat itu? Analis mendekati Lasmi. Telunjuk jarinya menunjuk tepat ke jantung Lasmi. Di sini mengalir darah. Orang-orang berarti kotor. Dimulai dari kakekku, anakku, cucuku, cicitku, nenekmu Rayuningsi dan ayahmu. Mereka semua terlahir sebagai pembunuh dengan moral yang rusak. Kamu tidak usah kaget bila tumbuh besar nanti Kahina memiliki moral yang rusak, serta memiliki jiwa pembunuh di dalam dirinya. Karena di darahnya juga mengalir darah pembunuh yang turun-temurun diwariskan dari nenek moyangnya. Tidak, jangan sampai terjadi. Sifat pembunuh itu akan selalu ada dalam diri keluarga kita sampai kapanpun. Lasmi masih melihat dirinya yang tewas tidak berdaya. Di sampingnya masih terlihat adegan tidak pantas antara Kahina dan suaminya. Tidak ada yang dapat ia lakukan. Lasmi hanya bisa diam, tanpa bisa berbuat apapun. Lasmi menangis jadi-jadinya. Di dalam hidupnya belum pernah ia merasakan takut malam itu. Ia takut bukan karena ia bisa mati terbunuh, tetapi ia takut apa yang dilihatnya pada Kahina dan suaminya akan benar-benar terjadi di masa depan nanti. Lasmi tidak tahu jika nanti semua itu benar-benar terjadi. Pasti akan menjadi beban yang berat sepanjang hidupnya. Walaupun ia mati, kematiannya pasti akan tetap dipenuhi oleh rasa penasaran. Yang dilihatnya masih belum terjadi, tetapi hatinya telah dibuat hancur. Sungguh akan mengecewakan nantinya apabila harus menanggung sakit dikhianati oleh anak dan suaminya sendiri, lalu mati di tangan anak sendiri. Apa aku bisa menghentikan semua ini? Tanya Lasmi. Bisa aku menemuimu. Sesungguhnya aku ingin membantumu menghentikan semua ini sebelum semuanya terjadi. Apa yang harus aku lakukan? Mata Lasmi memerah. Wajahnya terlihat marah membara.
Rambutnya terurai berantakan. Emosinya tidak lagi stabil. Analis memberikan pisau belati dari balik pinggangnya, lalu memberikannya pada Lasmi. Inilah waktumu untuk menghentikannya. Suara petir menggelegar. Cahaya kilat menyambar-nyambar di langit. Hujan yang semakin deras serta suara deras air sungai menandakan sungai kembali banjir. Airnya meluap keluar hingga menggenangi jalan. Lasmi yang terbangun dari mimpinya langsung melangkah tanpa rasa takut mendatangi Kaina, yang saat itu telah ia ketahui berada di rumah Analis atau Mbak Kaul. Lasmi yang tersadar dari mimpinya merasakan betul apa yang dialaminya nyata. Apalagi ia telah melihat masa lalu dan masa depan. Lasmi merasa semua masa depan tidak akan lagi berguna. Ia marah. Takdir telah dilihat. Yang harus ia lakukan adalah menghentikannya sekarang, sebelum semua benar-benar telah terjadi. Suara petir menggelegar, seakan mengingatkan tentang rasa dendamnya berbahaya untuk dirinya. Akan tetapi Lasmi yang telah bertekad merubah takdir tidak lagi memperdulikannya. Hati dipenuhi amarah, dendam. Analis yang melihat Lasmi tersenyum. Senyum yang jahat. Sebab ia telah benar-benar berhasil memasuki pikiran Lasmi untuk mengikuti hawa nafsunya. Sebab dengan kematian Kahina di tangan Lasmi adalah syarat mutlak ia bisa kembali hidup menjadi muda kembali. Analis yang melihat Lasmi berjalan menuju rumahnya bergegas berjalan lebih dahulu mendatangi Kahina. Karena waktu antara matahari terbenam atau maghrib adalah waktu terbaik untuk memasuki jiwa manusia. Itulah mengapa rumah yang memiliki anak kecil disarankan menutup pintu rumahnya di saat maghrib. Karena di waktu maghrib adalah waktu terkuat setan menggoda manusia, bahkan mencelakai manusia. Ayo mbah, masak kain aja di rawon. Suara petir menyambar. Ada iblis masuk ke dalam rumah gubuk. Mbak Kawal menyadari telah kedatangan orang lain. Terlihat ia berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Jangan merusak pikiran cucuku. Ancaman Mbak Kawal pada setan yang sudah masuk dalam tubuh Kaina. Kahina yang kala itu sedang dalam kendali negatif menjawab ucapan Mbak Kawal. Seperti keinginanmu. Bila kamu ingin mati saat ini, maka putuskanlah garis keturunanmu. Jika tidak, hidupmu akan selalu seperti ini. Kamu tidak akan pernah bisa mati, dan kamu akan terus menua. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa dialog jin. Bahasa itu memiliki perbedaan yang sangat jauh dari bahasa manusia dimanapun di dunia ini. Karena bahasa itu murni berasal dari bahasa iblis yang terusir, bersama dengan turunnya malaikat Harut Marut yang telah membawa ilmu sihir untuk melawan ilmu sihir hitam yang kala itu merebak di bumi. Ambillah kesempatan ini. Aku menghadiahkan hatinya untukmu. Gadis kecil ini masih suci, darahnya bersih. Bila kamu memakannya, waktumu hanya tersisa 7 hari untuk menguburkan diri hidup-hidup di dalam tanah dan tidur selama 27 tahun. Saat terbangun nanti, maka kamu akan kembali muda seperti dirimu 175 tahun yang lalu. Aku sudah menyuruh ibunya datang ke sini. Ibunya sangat membenciku, jawab Mbak Kawul. Aku datang membawa jiwanya dari masa depan. Aku sudah buat ia tertipu. Aku menyamar menjadi dirimu. Iblis tertawa terkekek-kekek, penuh dengan rasa kemenangan. Tipu dayanya terhadap manusia kembali berhasil. Kerakusan Kawul telah menjadikan dirinya memiliki budak manusia yang abadi. Tapi dia cucuku. Aku benar-benar ingin berhenti memakan keturunanku sendiri. Analis, ingat. Separuh dari kamu itu adalah jin. Kamu bukan manusia lagi. Kamu akan hidup
dengan umur panjang seperti kami. Terdiam Mbah Kawul, antara menolak dan ingin. Namun ia hanya menunggu kelanjutan takdir yang sudah dipersiapkan oleh sang iblis. Suara daun pintu rumah gubuknya diketok nyaring dari luar. Lasmi, Tanya Mbah Kawul. buka. Ada suara Lasmi meninggi. Mbah Kawul yang rentah membuka daun pintu rumahnya. Mana Kaina? Mbah Kawul yang melihat Lasmi paham. Saat ini cucunya sedang diliputi amarah. Entah bagaimana sang iblis menggodanya, sehingga Lasmi yang lembut mendadak menjadi bengis dan menakutkan. Mbah Kawul menunjuk Kaina yang bersembunyi di bawah meja. Keluar. Bentak Lasmi pada Kaina. Kaina yang ketakutan keluar dari meja dengan badan yang bergetar dan ketakutan. Ibu, Tegur Kaina memelas. apa yang kamu lakukan denganku? Kaina menggeleng. Gadis kecil itu tidak paham sama sekali apa yang dikatakan oleh ibunya. Berbaring. Bentak Lasmi. Kaina yang ketakutan menuruti permintaan ibunya. Wajahnya mengeluarkan air mata, memohon belas kasihan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.